Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika maut menjemput kita, maka akan terputuslah semua urusan manusia di dunia. Manusia kemudian akan menuju ke alam barzakh dan tinggal di sana sampai hari kiamat datang. Dan untuk mereka yang masih hidup, mereka berkewajiban untuk mengurus jenazahnya. Dari banyak prosesi jenazah ini, maka memandikan jenazahlah yang paling sulit, sehingga pihak keluarga biasanya mengundang tukang memandikan jenazah untuk membersihkan sang mayit. Namun ada sebuah kejadian yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika proses memandikan mayit tersebut. Ternyata ruh jenazah tersebut memanggil-manggil dengan suara yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Lantas seperti apakah cerita mayit saat dia dimandikan? Kisah ini dikutip dari kitab karya Imam Abdirrahim bin Ahmad Al-Qadi yang menjelaskan bagaimana sakitnya ketika seseorang menjalani proses sakaratul maut. Siapakah Imam Abdirrahim ini? Kami jelaskan dulu di awal bahwa kitab karangan beliau ini berjudul Daqaiqul Akhbar, dan tidak diketahui pasti siapakah Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi yang merupakan pengarang kitab ini. Ada yang mengatakan nama itu adalah anonim, yang sebenarnya adalah Abu Laits As-Samarqandi, ahli hukum mazhab Hanafi dan penafsir Al-Quran yang hidup pada abad ke-10. Sebagian besar ulama memang menolak kitab ini terkait dengan kesohihan dari landasan yang dipakai di dalam kitab ini. Namun alasan ini terbantahkan apabila standar hadis yang dijadikan sandaran paling minimal makomnya adalah dhaif atau lemah, dan disampaikan dengan maksud untuk fadhailul a'mal. Sahabat yang dirahmati Allah, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika itu beliau tengah menunggu suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah tersebut. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri, wahai Ummul Mukminin. Begitu ucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah kemudian turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hati, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis, sehingga mengalir air matanya jatuh menetes pada wajah baginda Rasulullah. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah tersebut. Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayit? Kata Rasulullah. Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya, kata Rasulullah. Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang lebih pedih dari itu, sahut Rasulullah. Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan di dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya, ujar Aisyah. Baginda kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu ruh akan menjerit kuat, di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh roh itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ungkap Rasulullah. Aisyah kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang diserukan lagi oleh roh? Tanya Aisyah lagi. Hai tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas, janganlah engkau gunakan air panas, dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku, papar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh roh itu? Tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, roh itu berkata, demi Allah, hei tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa. Tutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sakit yang dirasakan oleh mayit. Tentunya kita pernah belajar dari guru-guru kita, dari kiai-kiai kita, bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya sangatlah menyakitkan. Bahkan Rasulullah sendiri pun juga merasakan hal yang sama. Dan ternyata rasa sakitnya masih dirasakan oleh mayit sampai ia dimandikan. Oleh karenanya,
bagi kalian yang sering memandikan jenazah, dengarkanlah jeritan sang roh, mandikan dengan penuh hati-hati dan rasa sayang kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.